Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di video kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM. Nah, untuk memenuhi tugas akhir ujian tengah semester yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Dr. Suwito. Nah, sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Juhaina Hasan dengan NPM 022722111220. Saya mahasiswa semester 4 kelas B Prodi Akuntansi. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan bab 1. Yang pertama yaitu latar belakang. Nah, dalam konteks ekonomi global saat ini, usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Di banyak negara, UMKM menjadi tulang punggung ekonomi lokal, memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB dan penciptaan lapangan. Namun, tantangan utama yang dihadapi oleh UMKM adalah kurangnya akses dan pengelolaan yang efektif terhadap sumber daya keuangan. Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM harus segera dilakukan. Salah satu faktor penting dalam salah satu pengembangan UMKM adalah pembukuan. Salah satu penyebab UMKM sulit berkembang adalah buruknya sistem akuntansi. Nah, hal ini dikarenakan pelaku UMKM tidak memikirkan akuntansi dan manajemen keuangan, melainkan hanya memprioritaskan untuk mendapatkan keuntungan. Akibatnya, sebagian besar UMKM kurang memperhatikan pencatatan keuangan. Inovasi yang biasanya dilakukan oleh UMKM hanya menyangkut produk atau layanan, padahal salah satu peran penting dalam sebuah usaha adalah administrasi keuangan. Nah, administrasi keuangan yang dicatat dengan baik dapat mengoptimalkan pengelolaan keuangan. Masalahnya, pelaku UMKM terkadang tidak mengetahui secara detail jumlah uang yang dimiliki, modal, hutang, dan piutang, serta laba dan rugi. Sistem administrasi pencatatan laporan keuangan UMKM kebanyakan masih manual dan menggunakan teknologi aplikasi sederhana yang kurang efektif dan efisien. Pengelolaan keuangan yang tidak efisien seringkali menjadi hambatan besar bagi UMKM dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan berdaya saing di pasar. Banyak UMKM masih menghadapi masalah-masalah mencatat transaksi keuangan mereka, menganalisis kinerja keuangan, dan membuat keputusan berdasarkan data keuangan yang akurat. Sebagai hasilnya, UMKM seringkali kesulitan mendapatkan akses ke modal, mengalami kesulitan likuiditas, dan pada akhirnya menghadapi risiko kegagalan usaha. Baik, yang selanjutnya yaitu bab 2 atau tinjauan pustaka. Nah, yang pertama itu ada kajian teori. Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama, pengelolaan keuangan UMKM. Nah, dalam UMKM merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pemantauan sumber daya keuangan yang dimiliki oleh UMKM. Ini termasuk manajemen arus kas, pengelolaan hutang dan modal, serta pengambilan keputusan finansial yang strategis untuk mencapai tujuan keuangan dan pertumbuhan bisnis. Nah, yang kedua, ada peran sistem informasi dalam pengelolaan keuangan. Nah, sistem informasi memiliki peran krusial dalam memfasilitasi pengelolaan keuangan yang efektif di UMKM. Sistem informasi memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan analisis data keuangan secara otomatis. Meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengambilan keputusan keuangan. Nah, tujuan pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan bagi UMKM.
Nah, tujuan utama dari pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan bagi UMKM adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keterjangkauan dalam pengelolaan keuangan mereka. Sistem ini juga diharapkan dapat memperbaiki akses UMKM terhadap layanan keuangan dan membantu mereka dalam menghadapi tantangan keuangan yang dihadapi. Selanjutnya nomor 4 yaitu fungsi sistem informasi pengelolaan keuangan bagi UMKM. Nah, fungsi utama sistem informasi pengelolaan keuangan bagi UMKM termasuk pencatatan transaksi keuangan, pelacakan arus kas, analisis kinerja keuangan, pembuatan laporan keuangan, serta integrasi dengan sistem-sistem lain seperti manajemen persediaan atau penjualan. Yang kelima yaitu jenis analisis yang dapat dilakukan dengan sistem informasi. Dengan sistem informasi pengelolaan keuangan, UMKM dapat melakukan berbagai jenis analisis termasuk analisis rasio keuangan, analisis tren keuangan dari waktu ke waktu, serta analisis proyeksi keuangan untuk mendukung perencanaan bisnis jangka panjang. 6. Karakteristik khusus UMKM dalam pengelolaan keuangan. Nah, UMKM memiliki karakteristik yang berbeda dengan perusahaan yang besar dalam hal skala operasi, sumber daya dan akses ke pasar dan modal. Sebagai contoh, UMKM seringkali memiliki keterbatasan dalam akses terhadap modal dan sumber daya manusia yang berkualitas. Mereka juga cenderung menghadapi tantangan teknis dan keuangan dalam menerapkan solusi teknologi informasi. Oleh karena itu, sistem informasi pengelolaan keuangan yang dikembangkan harus mempertimbangkan faktor-faktor ini dan dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan unik UMKM, seperti kemudahan penggunaan, biaya terjangkau, dan skalabilitas yang sesuai dengan pertumbuhan bisnis. Selanjutnya itu nomor 7 ada pengaruh teknologi informasi dan komunikasi terhadap UMKM. Nah, teknologi informasi dan komunikasi atau TIK telah mengubah lanskap bisnis secara fundamental termasuk bagi UMKM. Penerapan TIK termasuk sistem informasi pengelolaan keuangan memiliki potensi besar untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan inovasi dalam operasi UMKM. Melalui pemanfaatan TIK, UMKM dapat mengoptimalkan proses bisnis mereka, meningkatkan aksesibilitas terhadap pasar global, serta meningkatkan kualitas produk dan layanan yang ditawarkan kepada pelanggan. Namun, tantangan utama yang dihadapi oleh UMKM adalah dalam mengadopsi dan mengintegritaskan solusi TIK dengan kebutuhan bisnis yang mereka khas. Oleh karena itu, pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan harus memperhitungkan faktor-faktor ini dan menyediakan solusi yang dapat diadopsi dengan mudah oleh UMKM. Yang selanjutnya nomor 8 yaitu manfaat pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan bagi ekosistem bisnis UMKM. Selain memberikan manfaat langsung bagi UMKM, pengembangan sistem informasi pengelola keuangan juga dapat memberikan dampak positif bagi ekosistem bisnis UMKM secara lebih luas dengan meningkatkan transparansi, akuransi, dan keterjangkauan informasi keuangan. Sistem informasi tersebut dapat memperkuat hubungan bisnis antara UMKM dengan pemasok, pelanggan, dan lembaga keuangan. Ini dapat menghasilkan peningkatan kepercayaan dan kolaborasi di antara pemangku kepentingan dalam ekosistem UMKM, serta meningkatkan akses terhadap sumber daya dan peluang bisnis yang lebih luas. Yang 9 yaitu ada pengelolaan risiko keuangan dalam konteks UMKM. Nah, UMKM seringkali dihadapkan pada berbagai risiko keuangan, termasuk risiko likuiditas, risiko kredit, dan risiko pasar.
Pengelolaan risiko keuangan menjadi aspek penting dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan bisnis UMKM. Dengan adopsi sistem informasi pengelolaan keuangan yang tepat, UMKM dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko keuangan yang dihadapi. Sistem informasi tersebut dapat memberikan informasi yang lebih akurat dan real-time tentang kondisi keuangan perusahaan, sehingga memungkinkan manajemen untuk mengambil keputusan yang lebih tepat waktu dan berbasis data dalam mengelola risiko keuangan secara proaktif. Nah, selanjutnya kita masuk pada kerangka berpikir, yaitu ada usaha mikro, kecil, dan menengah. Selanjutnya itu ada perkembangan sistem informasi dan pengelolaan keuangan. Nah, jadi judul yang saya ambil ini memiliki positif dan negatif. Nah, positifnya pengembangan sistem informasi keuangan bagi UMKM memiliki dampak positif termasuk peningkatan efisiensi, transparansi keuangan, akses layanan keuangan, pengambilan keputusan yang lebih baik, daya saing di pasar, dan pemberdayaan ekonomi serta sosial. Nah, negatifnya, pengembangan sistem informasi keuangan bagi UMKM dapat menimbulkan biaya tinggi, kesulitan penyesuaian, risiko keamanan data, keterbatasan akses teknologi, dan resistensi terhadap perubahan budaya. Nah, selanjutnya kita masuk pada bab 3, metodologi. Yang pertama, jenis penelitian. Dalam penelitian ini, saya menggunakan metode penelitian kualitatif menurut Sukma Dinata. Nah, metode kualitatif adalah peneliti yang mendeskripsikan dan menganalisis tentang fenomena, peristiwa, kepercayaan, sikap, dan aktivitas sosial secara individual maupun kelompok. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode penelitian fenomenologi. Nah, fenomenologi itu sendiri adalah suatu pendekatan dalam filsafat dan ilmu sosial yang berkaitan dengan pemahaman deskripsi langsung dari pengalaman subjektif manusia, tanpa penilaian atau interpretasi yang terlebih dahulu. Dengan pendekatan fenomenologi, kita dapat menyimpulkan bahwa pengalaman subjektif manusia merupakan dasar utama bagi pengalaman kita tentang dunia. Maka dari itu, penting untuk menghargai keunikan dan kompleksitas setiap pengalaman individu serta mengakui bahwa realitas subjektif memiliki nilai dan signifikasi yang sama pentingnya dengan realitas objektif. Nah, B yang selanjutnya, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di toko kosmetik yang bernama Debbie Store yang bertempat di Ternate Selatan, Kelurahan Sasa, yang dimana saya ingin mengetahui analisis pengaruh teknologi cloud computing dalam pengelolaan keuangan mikro, kecil, dan menengah UMKM. Waktu yang akan digunakan saya untuk meneliti fenomena ini diperkirakan 4 bulan, mulai dari bulan April sampai bulan Juli 2024. Nah, yang selanjutnya itu subjek penelitian. Subjek penelitian ini dipilih secara purposif. Kriteria yang dipakai dalam menentukan subjek penelitian ini sebagai berikut. Usaha kalangan kecil dan menengah. Subjek merasa pengaruh cloud computing dalam pengelola keuangan. Nah, yang selanjutnya itu ada teknik pengambilan data. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga diharapkan dapat menjawab semua permasalahan dalam penelitian ini. Baik, yang selanjutnya itu ada metode analisis data. Nah, yang pertama, wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara sebagai teknik pengumpulan data untuk penelitian. Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan percakapan langsung antara peneliti
interview dan responden. Nah, dengan wawancara kita dapat menyimpulkan bahwa ini adalah cara kuat untuk menggali pemahaman mendalam tentang sudut pandang, pengalaman, dan pemikiran individu terkait topik tertentu. Dengan berinteraksi langsung, peneliti dapat menangkap nuansa yang sulit dipahami melalui metode pengumpulan data lainnya, yang memungkinkan analisis yang lebih kaya informasi, lebih kontekstual. Nah, selanjutnya itu ada observasi. Peneliti juga menggunakan metode observasi sebagai teknik pengumpulan data, di mana peneliti melakukan observasi secara langsung ke objek penelitian untuk melihat lebih dekat peristiwa atau fenomena yang sedang terjadi pada objek penelitian. Observasi adalah metode penelitian yang melibatkan pengamatan langsung dan sistematis terhadap perilaku, kejadian atau fenomena yang diamati tanpa intervensi dari peneliti. Melalui observasi, kita dapat menyimpulkan bahwa metode ini memberikan gambaran yang mendalam dan akurat tentang perilaku, interaksi, dan fenomena dalam konteks aslinya. Dengan memperhatikan secara langsung tanpa campur tangan, peneliti mendapatkan data yang kontekstual dan dapat diandalkan untuk memahami lebih baik tentang subjek yang diamati, yang kemudian dapat digunakan untuk analisis dan interpretasi yang lebih mendalam. Nah, yang selanjutnya yaitu ada metode analisis data. Tujuan peneliti menggunakan analisis data karena untuk mendapatkan makna hubungan variabel-variabel sehingga dapat digunakan untuk ngana dapat pukul sumpah nih. Sabar, Kak. Yang selanjutnya yaitu ada metode analisis data. Tujuan peneliti menggunakan analisis data karena untuk mendapatkan makna hubungan variabel-variabel sehingga dapat digunakan untuk menjawab masalah yang dirumuskan dalam penelitian. Prinsip pokok teknik analisis data kualitatif adalah pengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematik, teratur, terstruktur, dan mempunyai makna.